Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kasyanto selaku Korwil Samdidik Cilongok, serta Mas Pak Yogi Himawan dari SDN 1 Kasegran selaku Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak Ibu hebat di Korwil Samdidik Cilongok. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti untuk kegiatan bersama, yakni webinar seri 1 Kombel Beriman dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Bapak yang saya hormati, untuk acara pagi siang hari ini, nanti yang pertama adalah pembukaan, untuk yang kedua nanti sambutan dari Bapak Korwil kita, dilanjutkan nanti materi dari Bapak Yogi, yakni tentang peningkatan kompetensi yang mendukung tentang proses penilaian. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Korwil kita kepada Bapak Kasyanto, dipersilahkan. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala SD di Gugus Bardiman beserta komunitas belajar Kombel Gugus Bardiman, Ketua beserta jajarannya, para pengurus dan para guru-guru yang hebat di wilayah Gugus Bardiman. Alhamdulillah, memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan pada kita, sehingga di siang hari ini barangkali siang yang begitu menyengat, begitu panas, namun demikian kita nikmati yang akhirnya mudah-mudahan panasnya ini menyehatkan badan kita. Amin. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan, kita curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan semangat beliau. Amin. Baik. Teman-teman saya yang hebat, mitra saya yang hebat, para kepala sekolah, guru yang selalu meningkatkan kompetensinya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang virtual ini yang semoga kegiatan hari ini kita niati bersama. Yang pertama bersilaturahmi di media maya, ya. Kemudian kita niati untuk tolabul ngilmi dalam rangka meningkatkan kompetensi kita selaku kepala sekolah dan selaku guru. Selanjutnya, terima kasih teman-teman semuanya mengawali kegiatan Kombel. Memang betul yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, Pak Iwan bersama teman-teman semuanya, bahwa kita selaku kepala sekolah, selaku guru, selalu harus meningkatkan kompetensinya. Karena semakin kita banyak berliterasi, semakin banyak kita membaca, insya Allah kita akan meningkat kompetensinya. Kemudian di samping kita berliterasi secara mandiri, kita juga berliterasi secara lintas. Akhirnya akan menjadi berbagi praktik baik teman-teman semuanya. Nah, hari ini alhamdulillah ada webinar seri yang dilaksanakan oleh Kombel Bardiman. Semoga dengan webinar ini teman-teman semuanya itu akan mendapatkan ilmu, ya. Saya sampaikan bahwa ketika kita akan mendapatkan ilmu ini, maka segera kita implementasikan. Mengapa kita harus selalu untuk meningkatkan literasi kita?
berdasarkan rapot pendidikan kita masing-masing, ya. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah melihat rapor pendidikan kita, ya. Saya yakin kalau yang bendahara, operator itu pasti, ya. Jadi ke depan ini ada yang itu Sugi napa nggih? Saya Pak Sugi. Pak Sugi kedobel ya Pak Sugi kelihatannya. Jangan berdekatan dengan teman-teman Pak Sugi. Oke, baik. Nah, ini insya Allah dilandasi dengan berdasarkan analisis kita masing-masing. Nah, dari rapor pendidikan yang ada, literasi numerasi kita ternyata sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Ketika kita sudah melihat ke sana, ya, teman-teman nantinya saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon untuk bisa membuka bersama, syukur sudah dibuka pakai layar, dashboardnya yang dibuka, sehingga nanti bisa kita lihat bersama apa permasalahannya. Memang sih kalau kita lihat insya Allah rapor pendidikan 2024 banyak kenaikan. Tapi kenaikannya 100% secara persentase oke. Namun ketika di sana 6% menjadi 12%, berarti 12% itu sebelumnya masih rendah dari capaian. Nah, kita berharap melalui webinar secara berseri, mohon untuk bisa diikuti dengan baik. Agar literasi numerasi kita itu akan selalu meningkat. Bagaimana sih soal-soal yang berdasarkan analisis penilaian ya, asesmen kompetensi, asesmen benar ya, kompetensi minimal ya. Ini yang AN, asesmen nasional itu yang akan dilihat sejauh mana hasil dari didikan kita. Jadi terima kasih sekali lagi. Webinar pertama ini mohon nanti tidak hanya sekadar webinar saja. Jadi nanti setelah ini mohon untuk bisa ditindaklanjuti di kombel sekolah. Kalau yang ini berarti namanya kombel antar sekolah. Ya. Jadi nanti ada kombel antar sekolah, ada kombel dalam sekolah. Jadi mohon nanti masing-masing sesuai dengan, saya yakin kombel sekolah juga sudah ada pengurusnya ya Mas Iwan ya, Pak Yogi ya. Ya betul ada Pak. Betul. Ini sekarang ini lagi kombel antar sekolah yang digawangi oleh kombelnya gugus, sehingga nantinya kombel ini di sekolah masing-masing wajib hukumnya ada. Dan bahkan kalau di sekolahan ada, ini sangat mendukung administrasi PKKS-nya teman-teman kepala sekolah. Kalau di teman kepala sekolah kan pasti kemarin teman-teman guru yang membantu PKKS kan pasti ada workshop, fotonya mana, itu kan di situ ada. Jadi nanti mohon untuk bisa ditindaklanjuti di kombel sekolah masing-masing. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk mengikuti webinar seri ini. Mohon untuk kalau meninggalkan, syukur semuanya on cam ya. Sehingga nanti kalau on cam kan kelihatan ini lagi ngantuk apa tidak gitu ya. Ya kalau ngomong sama orang-orang itu kan biasanya, kalau saya sih paham betul karena saya juga sering ketika tutorial daring itu kameranya pada ditutup, ternyata orangnya kemana gitu, maksudnya gitu. Mohon nanti kalau di on Pak Dartim Pak Darkim ya dibuka, jadi kelihatan Pak Darkim ngantuk apa enggak gitu maksudnya kan. Itu ya teman-teman semuanya, sekali lagi Pak Gianto, Pak Darkim, Bu Maimunah mohon untuk didampingi teman-teman semuanya ini. Pak Yogi selaku narasumber, barangkali nanti bisa bergantian ya, dari
kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Semoga kegiatan siang hari ini lancar dan bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan selanjutnya. Selamat berwebinar teman-teman semuanya. Sukses selalu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Saya langsung mohon pamit mau melanjutkan ke cabang Banyumas. Ini agak undangan karena ketua tidak bisa hadir. Jadi kami akan menghadiri ke sana. Dan mohon titip juga ya ini teman-teman yang mendapatkan tugas untuk menjadi petugas upacara besok jam 7:30 latihan katanya enggak ya? Latihan ya, kalau memang nanti ada yang bertugas mohon untuk bisa hadir sehingga nanti pada tanggal 2 Mei itu bisa ikut upacara tersebut. Dan mohon izin juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, tanggal 2 kita rakor, tapi rakornya nanti setelah kita mengikuti upacara bendera. Tetap tidak tidak diundur hari, tapi hanya diundur waktu. Demikian Mas Iwan dan Pak Yogi serta Bapak Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman sekolah. Lagi selamat dan terima kasih kegiatan ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tetap hebat guru-guru kita khususnya di Bartiman dan lebih wabil khusus di tingkat Cilongok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya mengikuti sambil jalan ya. Oh iya. Terima kasih Pak Kasyanto selaku Korwil Sam Didik telah membuka sekaligus mengawali untuk kegiatan kita Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau mungkin guru-guru hebat kita di Korwil Cilongok, mungkin yang baru bergabung. Dan mohon maaf mungkin yang bisa bergabung mungkin terbatas ya. Jadi mungkin tidak bisa bergabung semuanya, tapi tidak apa-apa nanti untuk materi juga nanti Pak Yogi untuk bisa siap untuk menge-share jika nanti Bapak Ibu ada yang tidak bisa bergabung. Sekali lagi kami mohon maaf mungkin ada yang tidak bisa bergabung karena mungkin kuota untuk bisa bergabung masih belum bisa banyak. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya saja untuk acara yang selanjutnya adalah kita langsung saja nanti ke acara inti. Nanti akan diisi oleh Pak Yogi selaku Kepala SDN 1 Kasegeran dan nanti ada juga sesi tanya jawab, siapa tahu nanti ada yang ditanyakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti bersama untuk acara webinar seri pertama Kombel Bardiman dengan tema peningkatan kompetensi numerasi untuk mendukung proses penilaian pendidikan oleh Bapak Yogi Himawan, Kepala SDN 1 Kasegeran. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan dan menyaksikan materi tersebut. Kepada Pak Yogi dipersilakan. Terima kasih Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Korwil, Pak Kasyanto, hati-hati di jalan Pak, fokus di jalan raya saja. Yang saya hormati rekan-rekan gugus Bardiman, kepala sekolah, dan yang saya hormati seluruh guru dan kepala sekolah di Korwil Sam Didik Cilongok. Teman-teman, dari Bardiman sendiri itu sebenarnya melanjutkan program dari Kombel Utama. Jadi untuk diketahui sendiri bahwa di Cilongok itu ada Kombel, Wiyata Ama. Nah, itu punya program. Jadi tiap-tiap gugus itu mengadakan webinar yang nanti hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh satu kecamatan. Nah, bulan kemarin itu dari Kombel Utara, kemudian bulan ini dari Selatan, mungkin bulan depan dari gugus Ki Hajar. Jadi semua berkontribusi kepada Korwil Sam Didik Cilongok. Baik,
kita di sini akan belajar bersama tentang peningkatan kompetensi numerasi untuk mendukung proses penilaian pendidikan. Tadi sudah di-spill oleh Pak Korwil Cham bahwa ada beberapa hal yang harus kita kuatkan untuk perbaikan di rapot pendidikan. Nah, sebagai pengantar, dalam pelaksanaan webinar ini kita akan belajar melakukan kegiatan penguatan kemampuan numerasi guru. Nah, jadi yang dikuatkan numerasinya dulu, numerasi gurunya. Karena dengan guru punya kompetensi lebih, maka insya Allah untuk siswa pun juga akan mengalami kenaikan. Nah, tapi pada dimensi penguatan profesional. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Kasyanto, Pak Korwil, bahwa tidak hanya muridnya tapi guru juga harus dinaikkan, dan aspek numerasi pada cakupan pengetahuan tentang proses, konten, dan konteks numerasi. Secara umum peserta webinar akan belajar topik konsep dan klasifikasi soal numerasi berdasarkan kategori konten, konteks, dan proses numerasi, juga membuat soal numerasi. Tapi membuat soal numerasi nanti bisa mencobanya di rumah masing-masing, teman-teman. Tujuan webinar kali ini yang pertama adalah nanti kita dapat belajar bersama, bisa menentukan dan menjelaskan profil konteks yang pada suatu permasalahan numerasi. Kemudian yang kedua, profil konten numerasi pada suatu permasalahan. Dan yang ketiga adalah peserta mampu menentukan kategori proses yang dominan pada suatu permasalahan yang disajikan dengan tepat. Nah, baik teman-teman, ini standar dari numerasi yang harus kita pahami. Ini proses berpikir pada literasi matematika. Nah, numerasi sendiri sebenarnya bagian dari literasi. Ada disebut numerasi, nama lainnya adalah literasi matematika. Yang pertama ya, soal-soal ya atau di AKM itu harus dalam konteks yang nyata. Kemudian dirumuskan atau formulate, kemudian menjadi masalah atau model matematika, kemudian diemploy, memakai atau menggunakan, kemudian keluar solusi, kemudian kita tafsirkan, keluar solusi nyata, kemudian evaluate atau menilai. Bapak Ibu, ini karena kita hanya sebentar ya, jadi ini hanya konsep awal saja, nggak usah terlalu pusing. Kita next. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Korwil, jadi ada 6 pilar utama dalam rapot pendidikan, jenengan semuanya bisa melihat di rapot pendidikan masing-masing. Nah, jadi kemampuan literasi murid, kemampuan murid ada 6 pilar ya. Yang pertama adalah literasi, numerasi, kemudian keamanan sekolah, kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran, karakter murid. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin panjenengan sudah tahu nih adanya rapot pendidikan. Ketika rapot pendidikannya konstan ya, naik dari tahun ke tahun, maka kemungkinan sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan bantuan BOS. Kemarin ada beberapa sekolah dari Cilok, semoga tahun ini di Cilok semakin banyak gitu. Nah, dari ini kita akan belajar tentang salah satu dari 6 pilar itu, yaitu kemampuan numerasi murid. Walaupun di sini tulisannya kompetensi numerasi murid. Nah, tapi sebelum menjadi kemampuan seorang murid, maka yang pertama harus dinaikkan dulu atau yang harus dipahamkan dulu adalah kemampuan kompetensi numerasi gurunya. Jadi kita belajar nih Bapak Ibu. Nah, gini. Penguatan numerasi itu ada. Mohon maaf Pak Yogi. Slide-nya masih slide-nya masih belum berubah napa nggih? Masih di slide yang pertama. Waduh, Pak, soalnya saya udah belum jalan. Belum jalan ya. Terima kasih. Padahal ini sudah saya jalankan ya. Oke. Terima kasih. Saya ulangi. Mohon maaf saya besarkan. Tadi saya pakai. Kita coba lagi. Mungkin saya tidak usah ini ya. Saya tidak usah besarkan. Kita ke dari ini dulu ya. Jadi yang pertama ini adalah, sudah jelas nih. Ini tentang proses berpikir pada literasi matematika. Nah, numerasi sendiri tadi sudah saya sebutkan di atas, sebenarnya nama lain dari literasi matematika, karena numerasi sendiri adalah bagian dari numerasi. Ini proses berpikirnya, dan ini yang harus dipahami guru dalam membuat soal atau dalam menyelesaikan soal numerasi yang akan diberikan kepada anak. Karena
asesmen sendiri, ANBK sendiri bukan tanggung jawab sepenuhnya guru kelas 5, tapi bagaimana anak dari mulai kelas 1, ya berarti dari guru kelas 1 sampai guru kelas 5, kemudian nanti di finishing oleh guru kelas 6, harus memahami tipe-tipe numerasi yang dihadapi di zaman sekarang. Jadi kalau kita tidak mengikuti maka akan tertinggal ya. Jadi yang pertama adalah masalahnya itu pasti dalam konteks yang nyata, entah itu soal atau apapun. Kemudian ini cara pengerjaannya diformulasikan, kemudian jadi masalah atau model matematika, kemudian digunakan atau employ, kemudian solusi matematika keluar, kemudian ditafsirkan, kemudian jadi solusi nyata dan akhirnya bisa menilai. Ini hanya sekilas Bapak Ibu. Kemudian ini sudah berpindah nih gambarnya. Sudah, Pak. Udah. Nah, ini adalah raport pendidikan. Setiap sekolah punya sendiri dan tiap sekolah itu berbeda-beda. Tapi pastikan kita harus tahu, tidak hanya kepala sekolahnya saja, tetapi semua guru juga harus tahu di mana kelemahan sekolah kita gitu. Kalau dilihat itu ada 6 pilar. Yang pertama adalah kemampuan literasi murid, yang kedua adalah kemampuan numerasi. Sebenarnya ini satu kesatuan ya, tapi dipisah karena satunya adalah literasi matematika, dan kondisi keamanan sekolah, kemudian kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran dan karakter murid. Tadi saya sepakat dengan apa yang disebutkan oleh Pak Korwil bahwa tidak hanya kemampuan numerasi murid saja yang harus ditingkatkan. Di sini memang kemampuan numerasi murid, tapi kemampuan numerasi murid naik dan tidaknya itu juga salah satunya, bukan semuanya, yang salah satunya juga dipengaruhi oleh kemampuan numerasi para gurunya. Jadi nanti kita belajar. Berikutnya adalah pengetahuan numerasi. Saya sudah mencoba belajar dulu lah di buku panduan numerasi bahwa sebenarnya numerasi yang harus dipahami oleh guru-guru itu ada 3 sebenarnya, tentang konteksnya, tentang kontennya, serta tentang proses atau cara penyelesaian numerasi. Dan yang terakhir adalah membuat soal AKM literasi matematika. Kita ke konteks dulu nih. Konteks ternyata dibagi menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan saintifik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu intra matematika dan ekstra matematika. Nanti kita jelaskan lebih detail, kita umum dulu. Kemudian ke konten. Kalau panjenengan perhatikan dari pelajaran kelas 1 sampai kelas 6, itu konten numerasi yang ada di SD itu cuma ada kurang lebih 5. Yang pertama bilangan, kedua geometri, sekarang ya, ketiga pengukuran, 4 aljabar, 5 data dan ketidakpastian. Berarti semua guru harus paham materi utama dalam numerasi yang dilaksanakan sekarang. Dari bilangan, kemudian geometri dan sebagainya, sampai data dan ketidakpastian. Kemudian guru juga harus belajar cara proses penyelesaian numerasi. Jadi anak harus dilatih bagaimana cara menyelesaikan soal numerasi yang baik. Nah, next. Kita ke literasi matematika dulu yang numerasi, bahwa yang pertama adalah kalau sesuai konteksnya, kita belajar sesuai konteksnya. Ini tadi ada 3. Yang pertama personal, yang kedua sosial budaya, yang ketiga saintifik. Saintifik dibagi jadi 2. Kita ke personal dulu. Nah, ini intinya ya jenis soal personal ini konteks numerasinya adalah berfokus pada aktivitas seseorang. Jangan kalau membuat soal fokusnya ke aktivitas seseorang, keluarganya atau kelompoknya. Nah, berarti konteks ini ya itu masuk dalam personal. Nah, contohnya di sini adalah ya bisa dilihat itu bisa berhubungan dengan persiapan makanan, belanja, permainan, kegiatan pribadi dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Nanti saya share saja. Intinya personal itu di ANBK ya. Kalau dilihat dari konteksnya ya, itu yang personal itu hubungannya dengan diri sendiri. Nah, ini contoh soal konteks personal. Ini. Contoh konteks personal ya, ada contoh soalnya itu yang menyebabkan kadang seperti ini.
Kenapa di ANBK soalnya itu berbeda sekali dengan yang diajarkan? Ya karena kita semua kadang fokusnya di LKS dan LKS tidak menggunakan dasar yang detail gitu. Maksudnya terus dasar yang detail tentang numerasi sehingga soal-soalnya jauh sekali ketika ANBK dan soal-soal yang ada di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Padahal yang harusnya kita ajarkan supaya ANBK-nya bagus itu kita harus memahami dulu. Nah, ini contoh soal konteks personal pasti sering didapatkan di ANBK. Suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping dasar yaitu keju tomat. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan untuk ekstra topping yaitu daging, jamur, salam, dan zaitun. Dina ingin memesan pizza dengan 2 macam topping berbeda. Berapa banyak pilihan kombinasi topping yang bisa dipesan Dina? Coba Bapak Ibu, nggak ada angkanya di situ teman-teman. Nggak ada angkanya di situ, tapi di situ numerasi ada di situ. Jadi membuat kombinasi. Ada penjelasan soalnya, nggih. Soal di atas menanyakan banyak pilihan kombinasi topping yang dapat Dina pesan. Di sini peserta didik memposisikan diri sebagai Dina. Nah, kita harus mengajari peserta didik supaya membayangkan atau masuk ke dalam soal tersebut untuk membayangkan menjadi Dina, seorang pribadi yang sedang menyelesaikan masalah pribadinya. Itu disebut masalah personal. Itu tadi ada belanja, ada makanan dan sebagainya, banyak sekali. Itu ya Bapak Ibu, jadi itu tipe personal. Nah ini yang lebih jelas, cakupan konteksnya personal. Jadi di ANBK ada berapa ini sudah dipetakan, sebenarnya kita tinggal baca saja, tinggal ditingkatkan literasinya karena semuanya sudah ada di panduannya. Itu di personal hubungannya cuma dengan persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, sampai dengan pekerjaan. Nah itu hubungannya dengan konteks personal. Ini juga masih personal. Cuma tentang perbandingan estimasi konsumsi 2 jenis BBM pada mobil CR-V. Ini ada mereknya juga. Sebenarnya kurang baik ya karena pakai merek yang sudah dikenal. Tapi ini ANBK, ya, saya sadur dari soal ANBK. Nah, ini juga masih dalam konteks personal nih Bapak Ibu. Jadi seperti itu, yang pertama adalah konteksnya adalah personal. Kita harus paham. Jadi ketika kita mendapat soal, yang pertama kita pikir adalah soalnya jenis konteks apa? Personal atau sosio budaya atau yang lain gitu. Kemudian berikutnya adalah sosial budaya. Mohon maaf saya tanya, apakah slide-nya berganti? Berganti, Pak. Oh, berganti, terima kasih. Kemudian yang konteks kedua adalah sosial budaya. Nah, konteks sosial budaya adalah itu jika contoh soalnya ya itu adalah yang diklasifikasikan dalam konteks sosial adalah masalah komunitas atau masyarakat. Ya bisa tentang lokal, daerah, nasional ataupun global. Nah, ini konteks sosial budaya itu bisa jadi tentang pemungutan suara, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, serta banyak sekali ya. Saya tidak bisa bacakan nanti terlalu lama. Tapi ini sudah saya rangkumkan dari buku panduan numerasi, jadi nanti bisa dipelajari dengan lebih mudah. Nah ini kalau lihat di sini, ini jenis konteks sosial budaya. Contoh soalnya ya, jadi guru itu harus paham dulu yang pertama tentang personal, yang kemudian konteks sosial budaya. Seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kriminalitas yang sangat pesat dari tahun 98 ke 99. Terakhir kemarin ya ada kritikan yang sangat tajam dari salah satu praktisi pendidikan itu bahwa menyebutkan anak Indonesia itu kasihannya adalah dia itu tidak sadar bahwa dirinya bodoh, bahkan hanya membaca grafik data saja tidak bisa. Itu dari situ saja sangat miris, padahal kalau dilihat cita-cita Indonesia 2045 adalah menuju Indonesia dengan generasi emas. Semoga hasil PISA semoga cepat membaik juga. Nah, di sini ya tidak terlalu ditekankan pada perkalian, pembagian atau apapun ya, tapi hanya penalaran. Soalnya tipe HOTS, high order thinking skill nih. Jadi
pertanyaannya hanya apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Berikan penjelasannya. Ini adalah tipe masuk kepada tipe numerasi. Soal ini kemudian ada penjelasannya nih. Soal ini menanyakan pendapat peserta didik mengenai penafsiran grafik kriminalitas oleh seorang reporter. Dalam hal ini, peserta didik akan memposisikan diri sebagai anggota masyarakat yang akan memberikan respon pendapat mengenai pertanyaan reporter mengenai perilaku penyimpangan sosial yang terjadi dalam hal kriminalitas. Dengan menggunakan konsepnya membaca data. Oleh karena itu, soal ini masuk dalam konteks sosial budaya. Kita cerita konteksnya dulu, bukan kontennya. Jadi semua harus paham. Ini kalau dilihat di sini, ini sudah sangat jelas di buku panduan ada bahwa konteks seni budaya itu sudah ada itu. Ada sistem pemungutan suara, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, periklanan, statistik, ekonomi nasional, sosial dan kebudayaan. Nah, kalau di sini dilihat nih. Contoh kedua, konteks sosial budaya nih sama, hampir sama. Jadi numerasi di sini tidak menekankan harus ada perkaliannya, harus ada pembagiannya dan sebagainya. Karena membaca data juga salah satu kemampuan numerasi yang dibutuhkan. Ini ya, hampir sama. Dan yang ketiga, konteks soalnya adalah scientific. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks saintifik itu berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Konteks ini dapat meliputi antara lain tentang cuaca, iklim, ekologi, ilmu medis obat-obatan, ilmu ruang angkasa, genetika, dan sebagainya. Teman-teman kalau yang guru kelas 5 pasti paham ya, tiba-tiba di ANBK untuk numerasi ada gambar tentang banyaknya cc dalam suntikan untuk obat-obatan tertentu, karena itu masuk dalam saintifik tapi itu intra matematik. Nah, kadang guru kelas 5 akan berkata seperti ini, kenapa aduh banget yo soalnya orang kaya matematika biasa. Sebenarnya soal yang keluar dari ANBK itu sudah sesuai panduan, cuma mohon maaf kita semua termasuk saya itu kurang bisa membuka. Terus di situ sudah jelas bahwa soal di ANBK nanti itu ada hubungannya dengan saintifik. Nah, dan saintifik itu ada dua jenisnya, matematika dan adalah intra matematika. Nah, kalau obat-obatan, ilmu ruang angkasa itu di luar matematika ya, tapi masuknya saintifik. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi acaranya Lana ANBK-nya itu berbeda jauh, soalnya susah sekali ya karena anak tidak dibiasakan dari kelas 1, mohon maaf guru kelas 1 atau semua guru lah jarang membaca buku panduan, sehingga apa yang diajarkan itu masih sama, masih itu hanya mengedepankan kalau numerasi ya hanya matematika, perkalian, pembagian, pengurangan dan sebagainya, tidak mengerti perkalian, bahkan bahwa penalaran dalam membaca data dan sebagainya juga bagian dari numerasi. Untuk itu setelah ini ya kita belajar bersama-sama, guru kelas 1 sampai guru kelas 6 harus lebih kompak. Yang pertama harus paham dulu tentang jenis soal numerasinya. Jadi ini konteksnya saintifik, ini personal, ini sosial budaya dan sebagainya. Dan kita lanjutkan di saintifik nih, sudah terlihat. Coba itu yang di atas hubungannya dengan planet, yang di bawah dengan masih sama. Lah itu kok enggak ada hubungannya dengan matematika? Nah, itu numerasi, literasi matematika. Numerasi kan literasi matematika. Ini literasi matematika. Bacaan yang berhubungan dengan matematika, tapi masuknya konteksnya adalah saintifik. Nah, ini ya, ini temanya sudah jelas di sini. Jadi enggak mungkin DNBK itu keluar dari itu. Bisa tentang cuaca atau iklim, tentang ekologi, tentang ilmu medis, tentang ilmu ruang angkasa, genetika, pengukuran, dan keilmuan matematika itu sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Saya tidak ingin bacakan lah, nanti saya share saja. Kemudian kalau dilihat nih, di sini saya kecilkan sedikit. Mohon maaf.
Nah, ini ada yang namanya intra matematika, yaitu bagian dari saintifik, tapi yang langsung berhubungan dengan matematika. Nah, contoh, suatu rumah memiliki atap berbentuk limas. Gambar di bawah ini adalah model matematika dari atap rumah yang dibuat oleh siswa. Nah, coba. Ini bentuknya matematika tapi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Maka itu masuknya adalah scientific tapi intra matematika. Karena bagian dari matematika. Ini contoh-contoh soalnya tentang bangun dan sebagainya. Yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bangun-bangun tersebut ada rumusnya. Berarti atau yang berhubungan langsung dengan matematika langsung, matematika praktis. Itu di situ. Nah, kalau ada penjelasan contoh soalnya ya, kalau bisa diakses. Soal di atas diawali dengan konteks dunia nyata itu atap rumah. Namun konteks tersebut pada akhirnya diabaikan karena model matematika dari atap rumah sudah disediakan langsung di soal dalam ini. Fokus peserta didik adalah bentuk formal matematikanya. Jadi intinya pol-polannya kan ngitung juga kan luas lantai, loteng A, B, C, D. Nah, berarti menghitung tentang luas limas gitu. Ini yang disebut intra matematika. Sedangkan ekstra matematika sama saja yang tadi, contoh tentang planet dan sebagainya. Kalau di sini ada contoh nih ekstra matematika itu tentang obat ya, tentang obat, tentang yang hubungannya dengan yang lain yang di luar matematika praktis gitu. Jadi itu termasuk numerasi Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, numerasi itu kan sama dengan literasi matematika. Tetap ada bacaannya. Nah, karena kebiasaan kita ya termasuk anak saya ini yang namanya YouTube Short itu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya ingat jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau orang yang suka melihat YouTube Short atau Reel itu biasanya ingatan jangka pendeknya bagus tapi ingatan jangka panjangnya tidak terlalu bagus. Sama seperti anak sekarang itu kalau jadi HP ya Bapak Ibu nuwun sewu itu sebenarnya RAM-nya banter, kecepatannya banter, tapi ROM-nya agak sedikit bermasalah karena jarang dimaksimalkan untuk mengingat dengan baik. Yang dihadirkan dihadapi setiap hari adalah konten-konten video short 30 detik. Nanti yang menyebabkan kemampuan literasi atau daya bacanya itu berkurang. Karena ada minat baca, ada daya bacanya gitu. Minat bacanya tinggi, daya bacanya rendah. Gitu. Ada daya bacanya tinggi atau sebaliknya lah itu. Anak sekarang salah satunya adalah daya bacanya itu rendah gitu. Kalau maca bentuknya teks udah bebal karena dari kecil sudah dibiasakan dengan audio visual apalagi adanya reels itu. Jadi ini untuk perhatian semua. Jadi ajarnya lah bocah tapi memang bagaimana ya kita mengajarkan supaya anak sedikit demi sedikit itu mulai kembali membaca lah dalam artian minimal dia bisa memahami kalimat dengan baik, kemudian dia mulai suka dengan membaca buku. Kalau buku belum full ya minimal buku yang ada gambarnya, jangan hanya selalu dengan video karena nanti dalam jangka panjang itu memori jangka panjangnya atau memori yang mengingat dalam deepnya itu akan terganggu. Itu di luar ini ya Bapak Ibu. Nah ini kembali ke ekstra matematik seperti ini. Ini juga sama. Nah kemudian setelah konteks kita ke domain Bapak Ibu. Jadi literasi matematika atau numerasi di SD itu hanya ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar dan ada data ketidakpastian. Saya menggunakan ini ya, saya hanya mengcrop, memindahkan di mana? Di PowerPoint sehingga ketika tulisannya belum terlalu jelas mohon maaf, tapi nanti saya share, saya berusaha memudahkan panjenengan nanti untuk belajar. Yang pertama dari kelas 1 pun semuanya sudah ada dengan berbagai bentuk, cuma ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Nah kalau di kelas mulai kelas 4, 5, 6 itu literasi numerasinya itu semakin kompleks itu.
Nah, ini yang harus dipahami untuk semua. Ada 4, ada bilangan. Bilangan itu representasi bilangan, kemudian sifat urutan bilangan dan operasi bilangan. Kemudian yang kedua adalah geometri dan pengukuran. Ada volume, luas permukaan, panjang berat waktu, debit dan sebagainya, satuan luas. Cuma kita kadang tidak kurang teliti lah termasuk saya. Jadi kok jauh banget ya di KNBK. Padahal sudah ada bahwa geometri ya luasnya segini itu sampai dengan sistem koordinat. Dan aljabar itu ada rasio, skala dan proporsi. Kemudian data dan ketika yang terakhir adalah data dan ketika itu tentang data sederhana pastinya diagram hingga mengevaluasi max diagram. Tadi kan ada diagram lingkaran. Teman-teman mencoba lihat aktivitas 1 itu ada soal coba itu nanti saya kirimkan di Discord di kita mencoba aktivitas 1 itu soal dengan menentukan coba menentukan soal seperti ini maksudnya konteksnya apa. Konteksnya tadi ada 3 loh Bang Ibu saya ingatkan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kita ke atas personal, sosial budaya dan dan konten ada 4 bilangan, geometri, pengukuran, aljabar dan data tidak pasti. Aktivitas 1 terlihat jelas di sini. Untuk bentuk soalnya kita lakukan dengan Bapak Ibu. Saya copykan ini Jamboardnya nanti kita lihat di sana. Oh, nggak ada sinyal dari Pak? Nggak ada sinyal. Di BG. Connecting. Lagi ya. Connecting. Mau kan memakai masker ya? Ya. Oke. Mohon maaf sinyal terlempar. Pindah laptopnya Mas Iwan. Ini beda ruangan ya. Bismillah itu udah jelas lagi ya, maaf. Kita ulangi Bapak Ibu. Screen. Nanti teman-teman. Halo. Halo Pak Bupati. Nanti kita mencoba latihan Nyatu Bob. Bisa. Hah? Oh ya. Mik. Ondewak Bali. Kreatif bersama menentukan konteks tersebut termasuk di mana dan kontennya masuk di mana. Saya ulangi. Suara hilang, Pak.
mohon maaf. Nggih. Suara saya terdengar, Pak Terdengar. Sugi? Terdengar. Terdengar tapi kayak lagi krisikan. Oh, padahal saya kenceng banget ngomongnya yo. Jelas, senang jadi sampai jelas. Nggih, saya ulangi Bapak Ibu, kita sudah sampai di mencoba, kita bersama-sama mencoba menentukan ada sebuah soal, saya berikan sebuah soal, kemudian panjenengan nanti lewat link Jambot menuliskan ya, satu jenis konteksnya soal tersebut apa, kemudian dua jenis kontennya apa. Jadi yang harus dipahami setiap guru adalah ketika melihat soal harus paham ini tipenya mana, sehingga nanti ketika diberikan kepada anak bisa mengerjakan bersama-sama. Link Jambotnya sudah saya bagikan di link chat. Ayo kita mencoba bersama-sama. Aja izin dong kita berbagi, nggak usah takut salah, saya juga belajar sama-sama. Nah ini sedikit saya ulangi, Mbak, sekedar mengingatkan. Jadi yang pertama kita belajar tentang konteks. Tadi konteksnya ada personal, yang kedua sosial budaya, yang ketiga saintifik. Saintifik dibagi jadi dua, yaitu intra matematika dan ekstra matematika. Dan konten itu artinya jenis soalnya, itu apakah masuk bilangan, apakah masuk geometri, apakah masuk pengukuran, atau kemudian masuk aljabar, atau data dan ketidakpastian. Nah itu monggo tinggal klik sticky note-nya, kita isi di situ, nggak apa-apa, namanya juga berlatih bersama. Saya tuh tunggu nih di Jambotnya, jadi saya kepengen tidak hanya mendengarkan tapi kita belajar bersama-sama. Apakah soalnya terlihat? Mbak Isna, terlihat soalnya? Lihat. Kamila mendapat tugas untuk melakukan survei jumlah pengguna internet di lingkungan tempat tinggalnya. Kamila melakukan survei terhadap 50 orang tetangganya dan anggota keluarganya yang berusia 13 tahun ke atas. Hasil survei tersebut Kamila sajikan dalam bentuk diagram lingkaran di bawah ini. Coba panjenengan tentukan konteksnya itu apa dan kontennya apa. Harus memahami itu dulu. Terus kita belajar bersama-sama. Saya lihat di Jambotnya masih kosong Bapak Ibu. Coba yuk, ada yang mencoba. Ini ada yang sudah bergabung. Bisa lihat di linknya. Linknya ada di di pesan di chat. Silakan, jangan tinggal klik saja di situ. Nanti masuk ke Jambot, kemudian sticky note. Jadi soal tersebut masuk kategori konteks personal, sosial budaya, atau yang lain. Kemudian kontennya apakah bilangan, apakah aljabar, ataukah data dan sebagainya. Monggo teman-teman, ayo aktif bareng-bareng. Konten pakainya sticky note Mbak, sticky note saya contohkan saya contohkan untuk Jambotnya. Jadi pakainya ini terlihat Bapak Ibu, ini ada di sini ada sticky note, tulis saja, klik di sini. Kalau dipakai itu kan ada klik sticky note, tulis nomor 1 misalkan, misalkan nama Yogi, kedua, malah ke enter, jangan di enter. Nah itu sudah ada nih, cuma tidak ada namanya Kontennya intra matematika, konteksnya data. Sudah ada, saya urutkan. Ayo bareng-bareng.
nggak apa-apa. Kita belajar bersama. Tulis di sini aja. Kontennya misalkan apa, kemudian konteksnya apa. Konteks dulu kok baru konten. Karena kita harus paham konteksnya dulu. Konteksnya apa, titik-titik ya diisi monggo. Kontennya apa. Titik-titik monggo sambil ngisi. Pakai sticky note aja nggak apa-apa, nanti ditempel-tempelkan. Nah, akan keluar tuh. Ini ada konteksnya data, ada ini mas siapa ya, kontennya intra matematika itu. Yuk yang lain kita mencoba, nggak apa-apa. Baru 2 orang. Saya besarkan karena tidak diberi nama, jadi saya melihat fotonya Mas Punjung. Saya ratakan. Konteksnya sosial budaya, kontennya data ya boleh, nggak apa-apa. Namanya juga semuanya yuk kita mencoba. Jadi nanti mengingat kalau mendengarkan terus pasti nggak cepet hilang lah. Ya. Saya ulangi lagi nih. Mungkin soalnya mungkin ditampilkan lagi. Soalnya saya stop presenting dulu. Apalah. Jadi saya masuk ke ini lagi. Nah, ini materinya. Monggo. Dengan ngisi di Jambotnya. Bula. Konteks intra matematika, kontennya data. Baru 4 dari sekian banyak yang berani menjawab cuma berapa ini sedikit sekali. Ibu-ibu kita belajar bersama, klik aja di sticky note, terus tulis. Dengan kalau pakai laptop lebih mudah, kalau pakai HP juga nggak apa-apa. Konteksnya sosial budaya, ini ada yang ngisi lagi, saya urutkan, nggak apa-apa. Konteksnya sosial budaya. Nah, nanti kan kita bisa refleksi bersama nih bagi ibu, nggak apa-apa. Konteksnya intra. Kontennya apa, bagi ibu kan konteksnya apa, kontennya apa. Adalah ya, dari berapa banyak yang hadir ini, dari 101 orang yang berani menjawab atau mencoba, itu hanya ada kurang lebih 19 sampai 34 tahun. Saya atur sedemikian, ada yang kosong mungkin belum diisi ya, lupa, saya hapus dulu. Devi juga ya Dev, itu yang nanti berikutnya soalnya di itu ya, dikerjakan lagi ya. Ya, Koleksinya dulu. Dari tadi saya sudah sebutkan, dari kurang lebih 101 yang menjawab kurang lebih ada 16 ya, luar biasa lah. Minimal hampir 20%-nya. Ya kita stop dulu nggak apa-apa. Kita stopkan.
Jadi teman-teman, terima kasih. Ini saya stop sharing. Terus ini yang Bapak Ibu jawab tadi, jemputnya terlihat Mbak Isna? Terlihat. Nah itu ini dari jawabannya, karena kebetulan tidak diberi nama, tapi kalau jawabannya adalah yang pertama adalah kalau dilihat dari konteksnya itu adalah sosial budaya. Kemudian kalau dilihat dari kontennya itu data dan ketidakpastian. Jadi mayoritas paham lah, alhamdulillah. Itu yang harus ditekankan ke anak-anak juga, anak-anak juga harus paham ini. Jadi konteksnya sosial Sama siapa? budaya, Afif juga. karena berhubungan dengan tadi komunitas atau masyarakat. Ini ada 16 orang, satu itu saya yang jawab. Nah, kita kembali lagi ke teman-teman. Nah, ini alhamdulillah nih, sebenarnya mayoritas bisa tuh. Yang pertama adalah Famila, itu kan hubungannya dengan masyarakat, sosial budaya. Kemudian kedua tentang data dan ketidakpastian. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya klik di Jambot, tapi tulisnya di slide kedua ya Bapak Ibu, jangan di slide pertama. Jambotnya ada 2 slide, slide 1 dan slide 2, tinggal digeser saja. Bu Rosi bisa minta tolong itu mungkin mic-nya dimatiin dulu Bang ya. Bu Rosi. Iya. Monggo bisa. Oke, terima kasih. Monggo di slide kedua, aktivitas di slide kedua kan ada 1.2 lah, sekarang 2/2 itu digeser saja di bagian atas. Kalau di Jambot di atas kan ada buat geser kanan kiri, itu digeser saja ke situ, nanti terlihat. Nah, sekarang ada soal kedua, kita coba yuk. Tentang Pak Zulkarnain adalah seorang guru kelas 6 di sebuah sekolah dasar. Pak Zulkarnain adalah sering membagikan hadiah kepada murid-muridnya sebagai motivasi. Nah, coba itu konteksnya apa, kontennya apa. Kita belajar bersama-sama. Di slide 2 ya Bapak Ibu ya, jangan di slide pertama. Di Jambot tapi di slide keduanya. Kita coba. Belum ada yang menulis di Jambot. Ayo teman-teman, kita coba. Kira-kira konteksnya apa? Kalau berdasarkan konteksnya atau berdasarkan kontennya? Kalau konteks ya tadi jenis soal itu ada konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik ya. Saintifik dibagi jadi 2, yaitu intra dan ekstra matematik. Nah, kemudian kalau yang kontennya itu ada bilangan, ada aljabar, ada data ketidakpastian, dan sebagainya tadi. Ini Bu Herdiati Wulandari. Ayo dicoba Bapak Ibu. Yang menggunakan laptop bisa mencoba, jadi nanti kita bisa mengevaluasinya bersama-sama. Mas Husen, selamat datang. Ayo Mas Husen, konteksnya personal, kontennya data. Oke, nggak apa-apa. Ini Mas Punji. Yuk yang lain.
Jangan takut salah, karena dari salah nanti akan benar gitu. Kita akan belajar bersama. Kalau kontennya apa aja tadi ya Pak? Kontennya tadi. Kenapa? Kontennya itu apa aja tadi? Oh, konten. Kalau konten ya itu dari apa namanya? Ada aljabar, ada bilangan, ada data, dan ketidakpastian. Kontennya data. Ini alhamdulillah tuh udah mulai banyak. Nggak usah takut salah. Alhamdulillah udah ada 5 orang. Konteksnya personal, kontennya data dan ketidakpastian. Nggak apa-apa. Ada yang kosong, sudah di enter dulu mungkin. Saya hapus yang masih kosong. Saya tata. Ada berapa nih? Bagus-bagus tuh teman-teman. Ada konteksnya personal, kontennya data. Ini memang harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa ada 2 arah itu, tidak hanya 1 arah. 1, 2, 3, 5 tambah 4, 9 orang di aktivitas 2. 9 orang dari 100 orang, 10% ya teman-teman yang berani menjawab. Ini saya salut sama teman-teman yang berani menjawab. Bukan masalah betul dan salahnya, tapi berarti fokus gitu, terlihat. Sudah, saya stop dulu. Ini saya tunjukkan untuk Jamboardnya. Ini untuk aktivitas 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 9 orang yang sudah mencoba menjawab. Karena tidak diberi nama ya, jadi saya tidak bisa memastikan punya siapa. Nah, idealnya sebenarnya diberi nama dulu, terus baru dijawab. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih bagi yang sudah menjawab, luar biasa panjenengan semua. Ada yang konteks personal, kontennya data, konteksnya personal, kontennya bilangan. Gitu. Nah, sekarang kita stop share dulu. Kita masuk kembali ke untuk soal ini nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di situ sebenarnya kalau panjenengan perhatikan itu terlihat jelas nggih. Konteksnya itu yang pertama adalah konteksnya personal gitu. Konteksnya personal karena kita cerita tentang awake dewek, tentang Pak Zulkarnain itu jadi guru kelas 6 gitu. Jadi konteksnya ini personal, sedangkan kontennya itu adalah bilangan, masuk dalam kategori bilangan. Nah, kan karena kita mencoba jadi oh iya ya ternyata saya sendiri pun masih kurang teliti gitu. Tapi tidak apa teman-teman, itu yang saya salut dengan 9 orang ya sudah bisa berani menjawab. Jadi tadi yang soal pertama itu konteksnya sosial budaya, kontennya data dan ketidakpastian. Kemudian yang tentang Pak Zulkarnain ini itu konteksnya personal, kontennya bilangan teman-teman. Jadi kemampuan seperti itu harus kita asah terus nih teman-teman. Jadi nanti kita bisa menentukan kira-kira ketika soal di hadapan anak-anak keluar, nah kita bisa memetakan berdasarkan konteksnya dulu baru kontennya. Lah ketika anak-anak sudah sampai pada fase bisa membedakan seperti itu, saya yakin numerasi di sekolah panjenengan itu di ANBK mesti naik, wani yakin.
karena anak sudah tahu dan bernalar di situ. Kemudian kita alihkan nih, kita masuk ke berikutnya itu tentang proses penyelesaian masalah numerasi. Nah, jadi dalam numerasi sendiri itu ada cara mengerjakannya. Ada 3 cara. Kalau zaman dulu ini ya, itu guru matematika atau fisika itu sering ya pakai diketahui dulu, kemudian ditanyakan, kemudian dijawab. Nah, itu dulu teman-teman nggak ada yang salah. Cuma kalau lihat sekarang, kita harus masuk ke dalam area berpikir tentang proses penyelesaian soal numerasi. Saya ulangi ya, ini yang di bagian awal nih sebenarnya. Nah, semua soal di ANBK itu pasti berhubungan dengan masalah dalam konteks nyata. Kemudian nanti diformulasikan itu dirumuskan, diketahui, dicari, ditelaah. Kemudian masuk ke masalah atau model matematika. Kemudian employ atau menggunakan, kemudian keluar solusi matematika, kemudian ditafsirkan, akhirnya jadi solusi nyata yang sesuai konteksnya. Kita lihat contohnya. Adalah contohnya teman-teman. Nah, coba di situ ada jenis soal ya Bapak Ibu. Jadi kena numerasi agak sedikit ribet, memang jangan harus fokus. Mindfulness ya, kita mengerahkan segala pemikiran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ini. Di situ ada soal tuh. Ini ya, soal pertama adalah apakah jelas? Ini sudah saya sudah perbesar Mbak Isna. Udah nih ya. Ya, saya ini ada soal seperti ini nggih. Jadi soal yang baik itu yang pertama adalah ada stimulus atau perangsang, kemudian ada STEM yaitu pokok soal dan ada jawabannya. Kita ke stimulusnya dulu. Itu di sini ada penanggalan nggih. Dimulai dari apa teman-teman? Dari literasi baca. Dahulu kegiatan jual beli masyarakat di Jawa didasarkan pada sistem penanggalan Jawa atau pasaran. Sehingga tempat-tempat itu disebut pasar. Sebagai contoh, pasar yang kegiatannya hanya ada pada hari Legi disebut pasar Legi. Nama-nama hari dalam sistem pasaran Jawa secara berurutan adalah Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Di sini anak diberi pengetahuan baru. Kalau yang tua pasti paham ya, dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Tapi anak-anak itu pasti pengetahuan baru. Nah, ternyata di sistem penanggalan kita ada 2 jenis penanggalan. Yang pertama penanggalan Jawa, yang kedua adalah penanggalan Masehi. Kemudian di sini juga di Tokna tuh diperlihatkan penanggalan di September 2022 dari tanggal 1 di Kamis itu di Kliwon, nah sampai tanggal 30. Kemudian pertanyaannya adalah pada Jumat 2 September 2022 terdapat pasar Legi. Pasar Legi pada hari Jumat selanjutnya adalah tanggal titik-titik bulan titik-titik 2022. Kalau di kelas besar sebenarnya ini sering keluar, ini salah satu jenis soal singgo KPK itu. Nah kemudian maaf, terlihat nih, itu ada Pak Wahid nih. Pak Wahid itu menjawab ya. Jadi ini. Jadi ada soal terus ada jawabannya. Menurut pemahaman saya, dalam penyelesaian soal tersebut melibatkan 3 tahapan atau proses penyelesaian numerasi, yaitu merumuskan, kemudian employ tadi menggunakan dan menginterpretasi. Namun tahapan yang paling dominan pada soal tersebut adalah tahapan menginterpretasi. Soal tersebut menuntut siswa untuk menerjemahkan hasil perhitungan pada konteks awal untuk mendapatkan jawaban dengan benar. Coba perhatikan di sini bagaimana pendapat Anda
Apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Wahid? Nah, ini tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Hampir 100% itu hampir sama dengan zaman dulu, cuma mohon maaf. Nah, cuma dibedakan dari merumuskan, kemudian menerapkan, kemudian menafsirkan. Sekarang kita lihat ya. Merumuskan, nah kan diketahui lah ya, di situ ditulis banyaknya hari pada kalender umum atau Masehi itu 7, banyaknya hari pada kalender Jawa itu 5. Nah, maka Jumat Legi berikutnya sebenarnya adalah KPK 7 dan 5. Dan tahapan menerapkan itu merubah menjadi soal kalimat matematika. Nah, tuh, ketemu 35 wong pol-polannya pitu 5 tok ganjil, ketemu ganjil tinggal dikalikan nih kalau KPK. Jumat Legi sekarang adalah 2 September 2002. Jumat Legi berikutnya berarti ini 2 plus 35 sama dengan 37. Berarti Jumat Legi berikutnya adalah tanggal 7 Oktober 2022. Lah itu adalah cara mengerjakan soal numerasi yang harus ditekankan pada anak. Jadi ada 3 tahapan, sebenarnya 4 nggih. Tapi tahapan keempat biasanya jarang jenis soal yang masuk ke arah situ. Nah, minimal guru sudah memulai masuk ke merumuskan, kemudian menerapkan, kemudian menafsirkan, sama seperti di awal. Nah, ini formulat, merumuskan, kemudian menggunakan, kemudian menafsirkan atau interpretasi. Lah, yang paling susah adalah ini, menginterpretasi, karena siswa itu harus membayangkan hasil dari hitungan matematika atau hitungan matematika tadi atau hitungan tadi menjadi solusi nyata atau kontekstual sesuai konteks di situ. Tapi ini ada 4 ya sampai evaluasi. Evaluasi itu jarang dilakukan, tidak semua tapi jarang. Minimal 3 Bapak Ibu. Ada formulasi, kemudian menggunakan dan menginterpretasi. Kalau di sini merumuskan apa ya, formulat ya, menerapkan dan menafsirkan, itu bahasa Indonesianya. Itu Bapak Ibu, jadi sama tapi proses ini yang ditekankan pada numerasi Bapak Ibu, karena sering kita hanya fokus pada hasil tapi kadang proses dilupakan. Sama kemarin seperti, mohon maaf, kemarin ada OSN matematika nggih pakai aplikasi, kemudian sampai down sampai error, kemudian ada saya dengar di medsos itu ada masukan juga. Nah, padahal dalam OSN tersebut yang diperlukan adalah justru anak tersebut bisa memproses tidak dalam sebuah soalnya, bukan hanya bisa mengerjakan atau tidak. Jadi OSN itu kan harusnya ada orat-oratannya, dan orat-oratannya itu dikumpulkan sekalian gitu, supaya disitulah ya anak itu akan terlihat konstruksi berpikirnya bagus atau tidak. Jadi tidak serta-merta hasil ya Bapak Ibu. Jadi idealnya OSN memang ada proses di situ. Jadi kalau prosesnya kok bagus, kemudian tadi apalagi sudah sampai ke merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan, 3 itu yang diajarkan dari awal. Kalau nggak diketahui, ditanyakan, jawab gitu aja, yang paling sederhana lah ya, pakai zaman dulu nggak apa-apa. Tapi itu kalau dilakukan secara konstan terus menerus itu ya, maka anak tersebut akan memiliki kebiasaan baik dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi memang semua guru harus kompak. Terus mohon maaf Bapak Ibu, ada kelemahan sistem SD. Sistem SD itu kan pakai guru kelas nggih. Nah, kadang mohon maaf, namanya orang kan kadang SDM-nya berbeda-beda. Jadi kadang ada putus di situ. Beda dengan SMP atau SMA, pakainya guru mapel. Jadi guru kelas 1 sampai guru kelas 3 guru mapelnya sama gitu. Jadi standar mengajarnya juga sama dari kelas 1 sampai kelas kelas 3 gitu. Nah, kelemahan di SD adalah satu guru untuk semua mapel, padahal setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, maka kadang ada yang namanya loss gitu.
Jadi ada yang kehilangan konsep. Misal kelas 1, kelas 2 sudah bagus. Guru kelas 3 nih dilalah kurang teliti. Akhirnya konsep kelas yang sudah dibangun di kelas 1, 2 itu hilang di kelas 3. Kelas 4 harusnya sudah matang karena akan dipanen di kelas 5, mengawali dari awal. Itu jeleknya guru kelas seperti itu teman-teman. Jadi karena tidak seimbang seperti itu. Padahal kalau mungkin ya kalau SD dijadikan guru kelas itu maka akan terjadi standarisasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Misal matematika gurunya 1, maka yang cara yang diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan sama. Itu saya hanya mengutip dari praktisi pendidikan dan menurut saya ada benarnya juga. Itu ya Bapak Ibu, jadi ada 3: merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan. Nah ini ya. Ya ini otomatis sudah terjawab tadi ya. Jadi pendapat Pak Wahid ya sudah benar, tidak usah kejambut lagi. Nah kita ke sini Bapak Ibu. Ciri dari proses memformulasi, menggunakan, dan menginterpretasi. Banyak sekali indikatornya, saya tidak mungkin bacakan satu persatu, tetapi indikator memformulasikan ya banyaknya segini, banyak sekali, tapi sudah saya kumpulkan lah untuk memudahkan dipelajari. Kemudian employ atau menggunakan, itu melakukan perhitungan sederhana, menarik kesimpulan sederhana, memilih strategi yang tepat dan dari daftar, dan semuanya itu masuknya dalam menggunakan. Kemudian menginterpretasikan itu yang menafsirkan informasi, mengevaluasi hasil matematika dalam konteks, menafsirkan hasil matematika itu. Nah, jadi nanti saya share, dengan bisa baca sendiri. Intinya yang penting 3 ini itu harus ada. Jadi memformulasikan atau merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Pokoknya dari kelas 1 anak sudah mulai diajari cara menyelesaikan numerasi atau soal numerasi itu dengan 3 cara itu. Jadi tidak langsung hasilnya, sehingga nanti di kelas 5 itu kita tinggal memanennya. Nah ini sih tugas di rumah saja teman-teman ya, monggo jenengan bisa melakukan penelusuran ya di sini, kemudian bisa mengerjakan soal-soalnya yang ada ya, dari memformulasikan, jenengan berlatih menggunakan dan menginterpretasikan. Terus terakhir itu daftar pustaka yang saya gunakan sudah jelas. Saya menggunakan yang pertama AKM, asesmen kompetensi minimum. Kompetensi minimum berarti yang paling rendah teman-teman itu, dan yang paling rendah bagi kita karena itu hal baru, kayaknya angel, padahal itu disebutkan minimum. Kemudian yang kedua adalah modul layak pengetahuan numerasi dari proses, konten, dan konteks. Itu jelas sekali judul di situ, modul pelatihan peningkatan kompetensi numerasi untuk guru. Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan ingin mendalami tentang numerasi itu jenengan bisa baca lengkapnya di framework asesmen kompetensi minimum, tinggal di download saja di di internet banyak. Kemudian ada khusus untuk kompetensi numerasi guru, itu tentang proses, konten, dan konteks. Saya hanya mengenalkan di permukaan saja. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk nanti ada pertanyaan ya nanti kita bisa sharing bersama-sama. Terima kasih dari saya, mohon maaf saya hanya sharing, hanya ingin berbagi saja, tidak punya niat sama sekali untuk menggurui panjenengan semua, karena saya yakin panjenengan punya kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa dalam memahami era yang sedang terjadi sekarang ini. Mohon maaf, saya akhiri. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Yogi selaku pemateri atau narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Yogi selaku materi. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendapatkan materi banyak tentang materi kita hari ini. Saya harap nanti kita bisa mendapatkan informasi dan ilmu yang sangat luar biasa di
siang hari ini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti link absen saya bagikan di chat, silakan nanti bisa diakses Bapak Ibu. Untuk batas link absennya saya tunggu sampai dengan jam 16 nih. Jadi nanti setelah pukul 16 maksudnya, atau jam 4 sore, nanti setelah jam 4 sore nanti link absennya saya tutup. Terus sekali lagi kepada semuanya, kepada Pak Korwil dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat di Korwil Samdidik Monggo Cilongok, Pak Iwan. terutama oke. Membuka Ya. pertanyaan monggo untuk Oh ya, dua atau tiga. sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Saya buka dulu untuk termin pertama mungkin gitu Pak Yogi. Ya mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu, saya beri waktu. Monggo silakan. Kemudian untuk daftar hadir atau presensi silakan sudah mulai bisa diakses. Mohon maaf Mas Iwan, monggo tentukan itu banyak yang angkat tangan. Oh ya, ini saya lihat dulu. Yang pertama ada Bu Sri Pujiandayani. Bu Sri Pujiandayani mau bertanya Bu? Ini mengacungkan tangan. Bu Puji. Oh ya. Terus ini ada juga Ibu Ulfatun Umami mau bertanya. Ini oh, tidak ada jawaban mungkin. Terus ini ada lagi Pak Sugi mau bertanya lagi Pak Sugi. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan. Saya beri waktu. Nah, yang pertama tadi terkait dengan masalah atau konteks yang nyata. Ini saya sampaikan bahwa sekarang sering dijumpai dalam kaitan pembelajaran matematika. Kalau saya kecil dulu waktu sekolah, kan ada target. Di kelas 3 mau masuk ke kelas 4, itu udah harus hafal perkalian. Perkalian dasar, cara gampangnya kan 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Karena saya sering juga menang pada anak didik kita, bahwa angka ku anak 0 betul sana. Manakala apal pingpingan 0 ping 0 betul sampai pisang, insya Allah kedepannya mudah. Nah, kenyataan yang kita hadapi sekarang, banyak anak yang belum hafal perkalian dasar. Bahkan saya tes sampai kelas 6 masih hitung jentik. Itu cara mengatasinya bagaimana? Yang kedua, dalam kaitannya dengan tadi dikatakan bahwa matematik merupakan bagian dari literasi juga, termasuk tadi contoh permasalahan antara konteks dan konten, itu bahwa sekarang dalam hal misalnya soal cerita, banyak bagaimana kita menanamkan cara termudah bagi anak supaya bisa memahami soal cerita, misalnya menentukan konteks dan kontennya, sehingga nanti dalam menyelesaikan itu mudah. Lah yang banyak terjadi kan misalnya soalnya kok ngalor, jawabannya ngidul. Karena apa? Belum paham karepe soal. Itu misalnya sebetulnya itu bagaimana cara kita untuk menanamkan pada anak supaya lebih mudah dalam memahami soal cerita. Seperti tadi dalam masalah konteks dan kontennya. Terima kasih. Cukup dua saja. Terima kasih Pak Sugi tadi telah memberikan dua pertanyaan. Silakan Pak Yogi mungkin bisa mohon maaf, terima kasih. Nanti satu-satu kalau bertanya langsung saja, jangan lewat chat karena itu akan panjang. Saya hanya menjawab yang angkat tangan dan yang bertanya secara langsung. Saya hargai yang pertama, terima kasih pada Pak Sugi atas pertanyaannya. Yang pertama, sikiorana target yang Pak Sugi, kayak nggak ada target gitu ya. Kemudian bocah orang yang ngapalna. Nah, yang tadi saya bilang itu di luar itu, anak sekarang itu rume jane gede caranya. Rame cepet, tapi rume gue jarang dinggo gitu. Nah, apalagi sekarang itu kan lihat video-video pendek itu teman-teman Sugi lah, itu juga menyebabkan
kesalahan, anak-anak itu berpikirnya hanya berpikir jangka pendek, makanya sering diulang esok, istirahat, awan kelalen gitu. Jadi memang itu masalah bersama. Lah caranya kepriwe ben cepet apalan ya memang harus dilatih. Kon seneng maca, minimal seneng membaca dulu, memahami. Dan itu mohon maaf ya. Dan itu harus dicontohkan oleh orang tuanya di rumah. Tidak 100% kesalahan guru teman-teman, karena mayoritas ya anak itu lebih lama di rumah daripada di sekolah. Untuk itu jika anak tersebut mendapat lingkungan yang baik, di sekolahnya gurunya apik, di rumah orang tua mencontohkannya apik, senang maca orang mung HP antok, saya kira anak itu akan punya kecenderungan juga senang maca. Jadi memang tidak usah berputus asa Pak Sugi, karena memang itu yang dihadapi dengan adanya media-media sekarang. Zaman tahun 30-an orang menggunakan sabak ya Pak Sugi. Betul. Sabak itu artinya dibusak kudu apal papan sekali tulis ya Pak Sugi, papan sekali tulis, karena di zamannya hanya sekali tulis dan harus dihapus, maka suka tidak suka dalam 30 menit anak itu harus menghafal. Nah karena otaknya sering dilatih untuk menghafal, untuk mengingat, maka orang-orang zaman dulu secara kemampuan menghafal, mengingat itu lebih baik daripada anak zaman sekarang. Jadi itu lebih ke konteks godaan anak-anak sekarang lebih banyak, dan kebetulan orang tuanya di rumah, mohon maaf, juga kurang mencontohkan maca. Jangankan merubah bapaknya maca koran gitu. Itu apalagi maca buku, maca koran beora gampangnya gitu Pak Sugi. Jadi terus berikutnya yang nomor 2, jadi nggak usah khawatir, memang seperti itu tugas kita. Hanya ini Pak Sugi, sebenarnya itu juga berkelanjutan, karena tadi kalau kita simak bersama konten dari kelas 1 atau di numerasi itu kan ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar dan data ketidakpastian. Itu berurutan, urut dari kelas 1 sampai kelas 6. Aja kayak gitu Pak Sugi lah masalahnya. Nah itu berkelanjutannya di situ Pak Sugi. Lah makanya tadi saya bilang kelemahan di SD adalah kita pakainya guru kelas ya Pak Sugi. Kalau guru kelas contoh 1 sampai 5 ada satu saja guru yang mohon maaf secara kemampuan mungkin agak sedikit kurang atau mandan gimana gitu. Dengan mudahnya di kelas tersebut. Coba kalau SD itu menggunakan sistem guru mapel. Misalkan guru mapel matematika. Ya, misalkan guru mapel matematika. Kalau di sekolah swasta seperti itu, jadi standarisasi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan sama karena diajar oleh orang yang sama. Susahnya di situ Pak Sugi. Jadi itu ya. Kemudian jadi kita menanamkan cara mengajar soal cerita, menjadi takoni ngelor. Itu diawali dari itu kan saya tadi bilang ada literasi numerasi. Numerasi itu adalah literasi juga sebenarnya, itu bagian dari literasi. Jadi memang minat dan daya baca tapi memang sedikit kurang kali. Tapi kalau baca contoh WA ya gitu. Tapi kalau baca contoh mohon maaf dari sekian banyak guru bahan pustaka saya gitu. Di situ sudah jelas pemerintah sudah memberikan panduan dulu untuk proses numerasi, ada 3 yang dikuasai oleh guru. Tapi itu sudah keluar dari tahun 2022. Tapi guru bahan pustaka saya gitu. Terdengar maksudnya lagi. Halo. Sudah. Terdengar tadi ya. seperti hilang. Saya ulangi gitu. Jadi tadi daftar pustakanya ada 2 tentang AKM dan kemampuan numerasi guru. Itu buku keluar di tahun 2022. Nah, dari 2 buku itu saja saya tidak yakin 100% bahwa kita semua sudah membacanya. Gitu. Nah, jika literasi guru rendah, bagaimana literasi anak naik? Jadi yang pertama kali digaungkan adalah gurunya disit, apa-apa diwaca, teorinya diwaca, kemudian berlatih mentransferkan ilmu sedikit demi sedikit dan penuh kesabaran. Angger apa urung mudeng Pak Sugi, karena itu tadi karena lebih
lebih ini apa non sewu. Nang laptop jago. Nah, godaan anak sekarang itu lebih banyak daripada anak-anak zaman dulu. Tuh, jadi tugas kita hanya berikhtiar, adapun hasil kita serahkan ke Tuhan. Yang penting sebenarnya dalam proses numerasi kontennya itu sudah berurutan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi karena guru orang maca, jadi cok nyalana soal lain bekane. Jadi soal lain bekane angel loh, padahal sudah ada di situ dari tahun 2022 petunjuknya. Dan konten konteks serta cara mengerjakan juga harus dikuasai guru. 2 buku itu sudah beredar di internet sudah lama, tapi itu tadi nggak semua orang suka membaca. Jadi termasuk saya gitu. Jadi memang kita harus sebelum merubah orang lain ya kita harus berusaha merubah diri kita sendiri. Mungkin itu Pak Sugi sabar banyak orang bisa, tapi yang jelas perkenalkan dengan bacaan-bacaan nyolot suwe mudeng, nyolot suwe memahami gitu. Karena numerasi adalah bagian literasi. Angger sering maca, bocah mesti mudeng. Aja sering nonton reel karo batu yang namanya tadi YouTube Short itu akan mengurangi kemampuan menghafal. Monggo yang lain, terima kasih Pak Sugi, mohon maaf hanya itu yang bisa saya Oke, bagi. terima kasih juga sama-sama. Intinya ada 2 faktor ya Pak Yogi ya, tidak hanya di sekolah, di rumah juga ada faktornya juga. Intinya ada kerjasama. Kerjasama. Tinggi, Ya. harus ada Memang kerjasama. sekarang dan dulu memang kita tidak bisa menyamakan. Oke, terima kasih Pak Sugi telah memberikan pertanyaan. Untuk yang berikutnya, Bapak Ibu tadi yang mengangkat tangan. Ya Cung, Pak Yogi, Mas Iwan. Iya, siapa ini ya? Pak Saiful. Oh iya. Mau nanya ini Silakan. terkait dengan kompetensi numerasi hanya ditetapkan bagi guru kelas. Bagaimana untuk guru PJOK kompetensinya, numerasinya kepada murid? Bagaimana mohon dijelaskan? Terima kasih. Iya. Pak Yogi, itu ada pertanyaan guru olahraga juga ada numerasi itu kan ya? Untuk terima kasih Mas Saiful gitu ya. Ya, atas pertanyaannya. Jadi kayak kepriwe yang guru agama, kayak kepriwe yang guru olahraga, kurang lebih seperti itu. Sama. Nah, teman-teman, tadi sudah saya awali bahwa sebelum kita merubah orang lain, kita harus berusaha merubah diri kita sendiri. Tapi dalam hal ini karena konteks literasi numerasi itu kan kalau secara persentase nih teman-teman, saya tidak membenarkan 100%, tapi secara persentase itu kan lebih banyak tanggung jawabnya kepada guru kelas. Itu. Jadi memang guru kelas itu dituntut lah, seperti juga dengan HP tidak harus digunakan terus tapi harus dicas. Guru juga seperti itu, guru olahraga pun seperti itu Mas Saiful, ada kompetensinya tertentu, tapi saya mohon maaf saya mungkin kurang membidangi ya kompetensi di guru olahraga, tapi paling tidak di guru olahraga kan ada praktek, ada tertulis. Nah, anak kalau mau jujur itu kan lebih senang yang praktek, misalkan langsung layu, langsung bal-balan dan sebagainya. Padahal tugas guru olahraga juga ada praktek tertulis di situ atau mengajar di dalam kelas. Ya, oleh karena itu ya tetap kompetensi literasi nomor dimiliki oleh guru olahraga, walaupun secara persentase itu tetaplah bagaimanapun guru kelas lebih punya peran yang lebih besar. Misalkan Mas Saiful kan sekali-kali bisa bercerita tentang panjang lapangan sepak bola atau kecepatan bola kasti ketika dipukul sekian dan sebagainya, itu bagian dari literasi numerasi. Atau ketika jenengan sedang memberikan teori, jenengan kan bisa memberikan teori kemudian bacaan lah, anak disuruh membaca, mengingat, itu juga bagian dari literasi Mas Saiful. Cuma ya di sini saya sampaikan tetap semua guru itu punya tanggung jawab yang sama terkait literasi numerasi, cuma kalau dilihat persentasenya sedikit lebih banyak untuk guru kelas. Mungkin seperti itu Mas Saiful yang bisa saya. Ya oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yogi.
Begitu ya Pak Saiful, tadi udah dijawab sama Pak Yogi. Untuk berikutnya Bapak Ibu, ini ada yang Bu Solihah apa ini? Bu Solihah mau memberikan pertanyaan ini, tangannya mengangkat tangan atau salah pencet ini? Mungkin salah pencet. Salah pencet. Bapak Ibu silakan, ada yang ingin bertanya lagi langsung ke Pak Yogi, biar nanti tadi kata Pak Yogi ingin lebih menerima pertanyaan langsung ya Pak Yogi ya, daripada lewat chat gitu ya. Ya, karena kan nanti Mungkin bisa kalau langsung lewat disimak. lebih panjang gitu ya, langsung ke intinya ya kalau lewat Oke. langsung ya. Ini Ini tadi monggo ada teman-teman. pertanyaan juga dari Mas Gagas itu, Gagas Punjung, silakan langsung saja dengan Pak Haryadi Setioko ya. Ini Silakan langsung saja monggo. bertanya langsung. Halo Mas Gagas, ada Mas Gagas? Oh Mas Gagas namanya. Oh ini ada Mas Haji, Mas Haji mau bertanya. Silakan Mas Haji Purnomo dari Sedimara. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya. Terima kasih waktunya. Kemudian materi yang sangat menarik juga tadi dibawakan oleh Pak Yogi Himawan. Tadi kan sempat dijelaskan juga ya, mungkin seperti yang kita tahu untuk membentuk kompetensi numerasi anak kurang maksimal kalau misalkan kita mengandalkan di sekolah saja, nggih. Kan tadi kita perlu juga peran dari orang tua. Nah, beberapa yang jadi pertanyaan saya, satu yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita dapat membangun kemitraan ya yang kuat antara sekolah, kemudian orang tua atau barangkali komunitas lain untuk mendukung pengembangan numerasi siswa di luar jam belajar formal. Begitu kira-kira pertanyaan dari saya, Mas Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Haji. Silakan Pak Yogi mungkin bisa langsung dijawab. Itu mungkin Terima kasih Mas singkat Haji. padat ya. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang saya sedang gali jawabannya. Kalau saya berkaca, ini bukan gimana ya, tapi saya bercerita di SD saya sendiri untuk numerasi di rapot pendidikan tahun 2024 itu kenaikannya paling tinggi itu dibandingkan yang lain. Alhamdulillah dari 6 pilar kami naik semua. Adapun itu kami masih mengalami kesulitan caranya membangun komunikasi. Ya mungkin memang harus digalakkan ya, masih digalakkan. Orang tua juga wajib belajar. Mungkin ada program dari kepala sekolah karena nggak mungkin guru itu bisa bekerja atau membuat program sendiri tanpa dukungan penuh dari kepala sekolah, Mas Haji. Jadi memang harus ada kemitraan yang baik antara sekolah dan pihak wali murid. Ya kan ada peguyuban gitu, mbok suatu waktu. Saya kalau lihat di SD swasta itu menyenangkan ya, tapi kan SD swasta kan bisa narik ya, narik duit gitu. Itu kan sering ada istilahnya apa ya, itu yang program buat orang tua ya. Jadi kumpul belajar bersama baik orang tua maupun guru, itu ada itu program di SD swasta gitu. Kalau di SD swasta ada parenting apa istilahnya ya Mas, ada istilah parenting lah, itu mungkin SD negeri juga sekali-kali lah kita mengadakan istilahnya parenting untuk wali murid, betapa pentingnya bahwa anak itu adalah peniru ulung, maka minimal tingkah laku anak itu di rumah itu jangan sampai mencerminkan orang tuanya gitu. Jadi orang tua harus benar-benar kita beri edukasi supaya orang tua bisa mencontohkan hal baik dan suka akan ya contoh-contoh yang baik, misalkan senang maca, senang buka buku gitu. Walaupun nggak semua orang terpelajar ya, tapi kalau kita kan memulai dari hal dasar, minimal kalau ada program di SD kita itu tentang parenting, tentang pentingnya pendidikan orang tua sebagai dasar pendidikan anak, saya kira itu kita mulai dari bisa mulai dari situ Mas Haji. Terima kasih. Seperti itu Mas Haji. Oke, terima kasih Mas Yogi. Berarti memang kita perlu pendekatan dulu ya terhadap orang tua ya. Kemudian orang tua juga bisa memiliki pemahaman terkait pentingnya
parenting, pentingnya kompetensi numerasi buat perkembangan siswa begitu ya Pak Yogi ya. Anggi, itu secara teori yang saya pelajari Iya. ya Mas ya. Karena kadang praktek dengan teori agak tidak sembayangkan, tapi minimal jika teorinya betul dan prakteknya betul, kan hasilnya lebih baik. Mas Haji. Oke, terima kasih Pak Yogi. Anggi. Monggo yang terakhir Mas Iwan. Oh ya, terima kasih pada Mas Haji telah memberikan pertanyaan. Yang berikutnya mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini sudah Iya, monggo. sesuai dengan jadwal kita sampai 14.30 ya. Monggo Bapak Ibu, ada lagi satu penanya lagi. Apa sudah cukup kayaknya, udah pada capek dan ngantuk mungkin Pak Yogi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Atau sudah cukup Bapak Ibu semuanya? Ini ada saya Apa lihat ada di itu lagi? ya. Saya baca dulu. Oh, ini saya buka chat ini. Oh, di chat ya, silakan. Itu ada Ini Pak Haryadi Setioko, bagaimana cara membuat soal numerasi yang baik dan benar? Itu ada caranya, dan saya kemarin baru saja mengisi di Gus Bardiman cara membuat soal numerasi yang baik dan benar. Nah, kalau dimasukkan sekarang ya banyak sekali, kita hanya itu ada teknik-teknik tertentu bagaimana cara membuat soal, baik dari stimulus, kemudian konstruksi, kemudian bahasa. Pak Haryadi Setioko, dari konstruksi saja itu ada 9, dari bahasa itu ada 3, dari STEM atau soal utama juga banyak. Jadi itu ada ilmunya sendiri itu. Intinya seperti itu, dan sangat panjang detail. Tapi kemarin Gugus Bardiman sudah mencoba ya Mas Iwan ya. ya, Waktu betul. di hari Ya, apa betul. ya, Jumat apa ya? Itu Ya, kemarin. sosialisasi tentang penulisan soal matematika, tepatnya sebenarnya numerasi, seperti itu Pak. Kemudian dari Gagas Punjung terakhir saya jawab, apakah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? Tidak dong. Nah, literasi kan tadi bagian dari numerasi, bagian dari literasi. Kan tadi juga soal-soalnya dilihat sendiri kan, bahkan tidak ada yang hubungannya dengan perkalian, pembagian dan sebagainya. Nanti kalau saya sharing materinya kan di situ bisa dilihat Mas. Jadi tidak hanya. Kemudian bagaimana cara mengembangkan pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan numerasi di kelas 3? Kalau Anda kepengen mengembangkan pembelajaran agar meningkatkan kemampuan numerasi di kelas 3, maka diawali dari kelas 1 dan kelas 2, itu jelas jawabannya. Karena harus berurutan, makanya tadi saya cerita itu. Jadi kelemahan sistem guru kelas itu seperti itu. Kalau ada yang satu agak error sedikit saja, itu konstruksi yang sudah dibangun itu rusak gitu. Makanya saya sebenarnya kalau untuk SD saya lebih sepakat guru mata pelajaran, karena ada standarisasi yang bisa dilakukan guru itu dari kelas 1 sampai kelas 6 perlakuannya akan sama. Itu Mas Punjung jawabannya. Terima kasih. Seperti itu Mas Iwan. Ya, oke, terima kasih. Nampaknya untuk pertanyaan juga sudah dijawab semuanya. Mungkin nanti Pak Yogi nih materi hari ini mungkin bisa di-share mungkin ya. Mungkin bisa di-share di kolom chat mungkin nanti siapa tahu Bapak Ibu ada yang membutuhkan terkait dengan materi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin cukup ya Pak Yogi ya. Saya kira cukup Mas, sesuai jadwalnya. Oh ya, oke. Bapak Ibu dan semuanya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru hebat semua di Korwil Camdidik Cilongok yang saya hormati, sebelum kita akhiri, kita untuk berfoto bersama dulu. Silakan untuk kameranya dibuka nih, jangan lupa senyum Bapak Ibu. Silakan untuk dibuka kameranya, nanti akan saya screenshot untuk kegiatan siang menuju sore hari ini. Ya, silakan senyum 1, 2, 3. Ya. Gaya yang lain mungkin Mas? Ya, yang lain siap lagi? Gayanya seperti apa Mas Iwan? Ya, monggo Pak Yogi, kira-kira ada. Kayak apa ini? Numerasi karo literasi kan kayak gini. Kalau numerasi apa itu Pak Yogi? Sama gini. Numerasi kan bagian dari literasi sama aja. Oh iya, sudah ya udah kita salam literasi ya. Semuanya Bapak Ibu.
Sudah siap? 1, 2, 3. Ya. Ya, nampaknya sudah cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk webinar seri 1 ini Kombel Beriman dengan materi atau tema peningkatan kompetensi numerasi untuk mendukung proses pendidikan pendidikan telah selesai. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, baik dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru hebat, terutama ini untuk Pak Korwil tadi sudah membuka, dan Pak Yogi selaku pemateri dan narasumber. Kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Yogi bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin, Bapak Ibu. Marilah Bapak Ibu kita tutup. Jangan lupa, oh ya, saya mengingatkan untuk presensi saya buka sampai jam 16 nih, jam 4 nanti saya tutup. Nah, sekali lagi ini hanya memang untuk wilayah Korwil Cilongok. Jadi untuk yang di luar Korwil Cilongok mohon maaf nanti tidak mendapatkan sertifikat, tapi untuk khusus wilayah Korwil Cilongok yang mengikuti akan saya berikan sertifikat untuk kegiatan pada siang menuju sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup acara webinar seri 1 Kombel Beriman ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhiri mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.